Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufidah Haryani bersama teman-teman saya Bu Intan Ismiani dan Bu Rumini Widyasningrum dari Stikes Wirahusada Yogyakarta akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada lansia dengan demensia. Latar belakang kami mengambil judul ini karena bahwa banyak hal yang dapat mempengaruhi adanya gangguan kognitif pada lansia yang memiliki dampak bagi produktivitas lansia. Tentu saja hal ini menjadi suatu permasalahan yang perlu ditangani dengan upaya yang sesuai dengan kondisi lansia. Oleh karena itu, mengkaji hal yang terkait dengan asuhan keperawatan lansia demensia adalah sangat menarik. Tujuannya ada dua, secara umum dan secara khusus. Untuk tujuan umum dapat melakukan proses asuhan keperawatan lansia dengan demensia melalui proses keperawatan. Pada tujuan khusus, satu, dapat melakukan pengkajian fungsi kognitif pada lansia dengan demensia. Dua, menganalisis data dan merumuskan diagnosa keperawatan pada lansia. Tiga, merencanakan intervensi keperawatan pada lansia dengan demensia. Yang keempat, melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan masalah yang ditemukan dengan demensia. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap tindakan keperawatan pada lansia dengan demensia. Selanjutnya, untuk pengertian lansia. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode yang terdahulu yang lebih menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat. Secara biologis, lansia adalah proses penuaan secara terus-menerus yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik, yaitu semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Oleh Wulansari 2011. Untuk pengertian demensia, demensia itu berasal dari bahasa asing Emence yang pertama kali dipakai oleh Pinel pada tahun 1745 sampai 1826 dalam Rikige 2019. Pikun, sebagaimana orang awam mengatakan, merupakan gejala lupa yang terjadi pada orang lanjut usia. Pikun ini termasuk gangguan otak yang kronis biasanya tapi tidak selalu berkembang secara perlahan-lahan, dimulai dengan gejala depresi yang ringan atau kecemasan yang kadang-kadang disertai dengan gejala kebingungan. Kemudian menjadi parah diiringi dengan hilangnya kemampuan intelektual yang umum atau demensia. Jadi istilah pikun yang dipakai oleh kebanyakan orang secara terminologi ilmiahnya ya demensia itu. Terus selanjutnya etiologi demensia. Penyebab utama dari demensia vaskuler adalah penyakit cerebrovaskuler yang multiple, yaitu menyebabkan suatu pola gejala demensia. Selain itu, faktor risiko demensia vaskuler adalah 1. Usia lanjut, hipertensi, merokok, penggunaan alkohol kronis, aterosklerosis, hiperkolesterol, homosistein plasma, diabetes mellitus, penyakit kardiovaskuler, penyakit infeksi SSP kronis seperti meningitis, sifilis, dan HIV, pajanan kronis terhadap logam, misal keracunan merkuri, arsenik, atau aluminium, penggunaan obat-obatan termasuk obat sedatif dan analgesik dalam jangka panjang, tingkat pendidikan yang rendah, serta riwayat keluarga mengalami demensia. Untuk epidemiologi demensia secara internasional, demensia vaskuler merupakan penyebab demensia yang kedua tertinggi di Amerika Serikat dan Eropa, tetapi merupakan penyebab utama di beberapa bagian di Asia. Kadar prevalent demensia vaskuler sekitar 1,5% di negara barat dan kurang lebih 2,2% di Jepang. Di Jepang, 50% dari semua jenis demensia pada individu berumur lebih dari 65 tahun adalah demensia vaskuler. Di Eropa, demensia vaskuler dan demensia kombinasi masing-masing 20% dan 40% dari kasus. Di Amerika Latin, 15% dari semua demensia adalah demensia vaskuler.
Kadar prevalent demensia adalah 9 kali lebih besar pada pasien yang telah mengalami stroke berbanding yang terkontrol. Setahun pasca stroke, 25% pasien mengalami demensia awitan baru. Dalam waktu 4 tahun berikutnya, risiko relatif kejadian demensia adalah 5,5%. Untuk jenis kelamin, demensia vaskuler yang paling sering pada laki-laki, khususnya pada mereka dengan hipertensi yang telah ada sebelumnya atau faktor risiko kardiovaskuler lainnya. Untuk umur, insiden meningkat sesuai dengan peningkatan umur. Patofisiologi demensia. Proses menua tidak dengan sendirinya menyebabkan terjadinya demensia. Penuaan menyebabkan terjadinya perubahan anatomi dan biokimia di susunan saraf pusat, yaitu berat otak akan menurun sebanyak sekitar 10% pada penuaan antara umur 30 sampai 70 tahun. Berbagai faktor etiologi yang telah disebutkan di atas merupakan kondisi-kondisi yang mempengaruhi sel-sel neuron korteks cerebri, penyakit degeneratif pada otak, gangguan vaskuler, dan penyakit lainnya, serta gangguan nutrisi, metabolik, dan toksisitas secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan sel neuron mengalami kerusakan melalui mekanisme iskemik, infak, inflamasi, deposisi protein abnormal sehingga jumlah neuron menurun dan mengganggu fungsi dari area kortikal ataupun subkortikal. Di samping itu, kadar neurotransmitter di otak yang diperlukan untuk proses konduksi saraf juga akan berkurang. Manifestasi kliniknya, 1. Menurunnya daya ingat yang terus terjadi. Jadi pada penderita demensia, lupa itu menjadi bagian keseharian yang tidak bisa lepas. Ya. Terus ada gangguan orientasi waktu dan tempat, ya. Misalnya lupa hari, terus lupa minggu apa ini, terus bulan, juga bisa lupa tahun, bisa juga lupa tempat penderita, di mana demensia itu berada. Yang ketiga, penurunan dan ketidakmampuan menyusun kata menjadi kalimat yang benar. Menggunakan kata yang tidak tepat untuk sebuah kondisi, atau mengulang kata atau cerita yang diulang-ulang, sama tapi diulang-ulang beberapa kali. Terus bisa dengan ekspresi yang berlebihan, misalnya gampang nangis, lihat kondisi, misalkan lihat TV, terus mudah nangis, atau mungkin pada kondisi tertentu bisa mudah marah besar dengan sesuatu yang permasalahan yang mungkin kecil, kayak gitu. Terus pada penderita demensia kadang tidak mengerti mengapa perasaan tersebut bisa muncul, dan akhirnya ada perubahan perilaku seperti acuh tak acuh, menarik diri, atau mungkin gelisah, kayak gitu. Untuk klasifikasi lansia demensia, 1. Pralansia atau prasenilis, seseorang yang berusia antara 45 sampai 59 tahun. Terus lansia, seseorang berusia 60 tahun atau lebih. Lansia risiko tinggi jika seseorang berusia 70 tahun, atau mungkin seseorang yang berusia 60 tahun tapi 60 atau 60 tahun lebih tapi dengan masalah kesehatan. Komplikasi demensia, peningkatan risiko infeksi di seluruh bagian tubuh yang terdiri dari ulkus diabeticus, infeksi saluran kencing, dan pneumonia. Tromboemboli dan infak miokardium, misalnya kejang, kontraktur sendi, kehilangan kemampuan untuk merawat diri, atau malnutrisi dan dehidrasi akibat nafsu makan. Asuhan keperawatan lansia dengan demensia. Yang pertama, kita lakukan pengkajian. Pengkajian meliputi biodata, riwayat keluarga, riwayat pekerjaannya apa, terus riwayat lingkungan hidup, riwayat rekreasi juga, apakah ada hobi atau minat, terus keanggotaan atau kelompok dalam wilayah tersebut, apakah ada liburan atau perjalanan,
Terus adakah sumber atau sistem pendukung yang digunakan, misalkan dokter rumah sakit atau kontrol kesehatan di rumah sakit, klinik atau pelayanan kesehatan di rumah seperti home care atau home visit. Gitu. Terus kita kaji juga riwayat kesehatan saat ini, riwayat alergi juga, terus riwayat peningkatan penurunan berat badan. Kita kaji pola istirahat tidur, durasinya berapa lama tidurnya, apakah ada gangguan juga dalam pola tidurnya, sering atau tidaknya kita kaji juga. Gitu. Terus apakah ada riwayat kesehatan masa lalu, misalkan penyakit masa kanak-kanak sampai dewasa, penyakit serius atau kronik, atau trauma perawatan di rumah sakit. Kita kaji riwayat keluarga juga tinjauan sistem. Studi yang khusus, ini sebagai contoh, Tuan LA berusia 75 tahun mengatakan tidak mengetahui tanggal, waktu, bulan, dan tahun. Nama tempat tidak tahu, mengatakan tinggal di mana. Hanya mengetahui namanya sendiri, tidak dapat menjawab hari, tanggal, tahun, waktu. Pasien hanya menjawab namanya saja. Menggunakan pengkajian MMSE, skornya 7. Jadi dapat disimpulkan pasien memiliki kognitif sedang, mengatakan lupa nama teman, sewisma hanya ingat opa, obe. Tuan LA mengatakan tidak mandi karena dingin, mengeluh seluruh tubuhnya terasa gatal-gatal. Kulit pasien tampak kotor dan bersisik. Tampak pakaian pasien kotor dan berbau. Setelah keadaan umum berantakan, pasien tampak menggaruk-garukkan badannya. Diagnosa keperawatan yang muncul, yang satu, kerusakan memori, 2, defisit perawatan diri, dalam hal ini manding ya. Terus pada diagnosa keperawatan kerusakan memori, intervensi keperawatannya, mengenal kapan klien lahir, mengenal orang atau hal penting. Terus mengenal hari, bulan, tahun dengan benar, klien mampu memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Klien mengenal identitas diri dengan baik, klien mengenal identitas orang di sekitar dengan tepat. Untuk implementasi keperawatannya, mengenal kapan klien lahir, mengenal orang atau hal penting, mengenal hari, bulan, tahun dengan benar, klien mampu memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Klien dapat menjawab 39 pertanyaan dengan tepat. Klien mengenal identitas diri dengan baik. Klien mengenal identitas orang di sekitar. Evaluasi keperawatannya, jika masalah teratasi sebagian, kita lanjutkan intervensi. Yang kedua, permasalahannya defisit perawatan diri, dalam hal ini manding ya. Intervensi keperawatannya bisa mengambil alat atau bahan mandi, mandi di bak mandi, mandi dengan bersiram dan menggunakan sabun, mencuci bagian atas dan bagian bawah, mengeringkan badan menggunakan handuk. Pada implementasi keperawatannya, mengambil alat bahan mandi, mandi di bak mandi, mandi dengan bersiram dan menggunakan sabun, mencuci badan bagian atas dan bawah, mengeringkan badan menggunakan anduk. Pada evaluasi keperawatan, jika masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Daftar pusakanya ada Azizah 2011, keperawatan lanjut usia Yogyakarta, Graha Ilmu. Kopel LC 2007 tentang kesehatan jiwa dan psikiatrik, edisi kedua Jakarta, EGC. Gunawan Riki 2019, gangguan berpikir demensia atau pikun pada lansia. Kusnandar Viva Budi, jumlah penduduk lansia capai 273 juta jiwa pada akhir 2021. Pada blog https data.box kata data COID, data publish 2022 02 10, jumlah penduduk Indonesia capai 273 juta jiwa pada akhir 2021. Muharyani Putri W 2010, Nugroha Wahyudi 2009, dan Santoso H dan Ismail 2009. Mungkin ini presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Lansia sehat mandiri diwujudkan dari keluarga sehat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.